Hey, aku lagi Mastery Gamer. Gimana dengan Duelist Cup? Kamu udah selesaikah? Kamu bisa nyampe stage 2 kah? Atau kamu cuma stage 1 sampai level berapa? Kayaknya kebanyakan orang itu kalau nggak berhenti di stage 1 level 19, ya sampai stage 2, tapi cuma asal-asalan aja. Cuma kalau udah sampai tahap stage 2 itu biasanya nggak terlalu nge-grinding stage 2-nya, kecuali untuk mereka yang betul-betul kompetitif, yang mau grinding sampai 72 jam non-stop, mungkin stop untuk tidur kali beberapa saat doang, tapi habis itu kemudian bangun lagi, grinding lagi. Kalau aku nggak suka. Jadi di Duelist Cup yang ini, di tahap pertama aku sampai level 15 itu pakai Sword Soul karena aku mau belajaran, mau bikin guide-nya. Sword Soul itu adalah Eternal Starter Deck. Kemudian dari level 15 ke belakang sampai stage 2 itu aku selesaikan bukan pakai Snake Eye, bukan pakai Branded, bukan juga pakai Infernoble, walaupun aku udah bikin Infernoble. Aku pakai apa? Pakai Exosister. Mungkin kamu bertanya-tanya, kenapa Exosister Mask-nya punya Branded bagus, tinggal dipakai, apa susahnya? Snake Eye juga udah buat, kenapa nggak pakai Snake Eye aja? Jadi pertimbangannya aku pakai Exosister itu pertama karena yang kedua karena Exosister itu adalah deck yang bisa bawa D-Shifter tapi masih masuk dalam decknya orang baik. Nggak kayak Kastira yang jelas-jelas deck jahat, atau Vanquish Soul yang decknya itu rada ambigu baik atau jahatnya. Dan alasan ketiganya, aku cuma suka aja. Aku pengen lihat aku bisa bawa seberapa jauh Exosister ini, itu aja. Cuma penasaran aja dengan decknya. Tadinya aku mikir, oh kalau kita sampai part 3 masih belum level 20 juga, maka kita akan tamatin sampai level 20, di berikutnya pakai Branded. Tapi karena hari Minggu tanggal 17 itu aku nggak jadi streaming, karena koneksi jelek dan kesehatanku juga masih jelek, jadi aku majukan ke hari Jumat tanggal 22 untuk part 3-nya. Grinding waktu itu tuh dari level 19 sampai 20, terus habis itu langsung stage 2 aku nyoba pakai Branded di depan layar juga. Agak kecewa sih dengan performance-nya Branded kemarin itu, tapi hari ini kita nggak mau bahas Branded, hari ini kita mau bahas tentang Exosister. Jadi ini adalah listnya Exosister buatan Patrick M. Dia ini adalah seorang yang baru belajaran Exosister, tanda kutip baru belajaran. Kemudian dia nyampe Master 1 dan dia nyampe Duelist level max dengan cepat pakai list yang sama. List yang ini. Di list yang ini kita benar-benar UR-nya maksimum, tapi kamu bisa bikin budget version kalau kamu mau dari Exosister ini. Nanti akan aku jelasin budget versionnya itu seperti apa. Untuk sekarang, kita langsung bahas aja kartu per kartunya sekaligus sambil cerita sedikit tentang kombonya. Yang pertama, Maxi, Ash Blossom, Cold Buy, Cross Out. Kayaknya semua orang udah umum pajak Master Deal. Di sini memang Ash-nya cuma bawa 2, tapi nggak masalah karena tetap lumayan solid walaupun Ash-nya 2. Kemudian featuring Ghost Mourner ada 2. Ghost Mourner itu di sini fungsinya sebagai budget effect failure. Kenapa? Karena Ghost Mourner itu asal di discard bisa, sementara effect failure itu harus di-send dari tangan ke graveyard. Artinya kalau misalnya D-Shifter-nya nyala, Ghost Mourner masih bisa di-discard sementara effect failure mati. Kemudian Aratama dan Sakitama. Aratama 2 dan Sakitamanya 3. Kamu bisa bikin rasio di mana Aratama 3, Sakitama 3, atau Aratama 2, Sakitama 2, atau Aratama 3, Sakitama 2. Itu nitpicking doang. Pada dasarnya engine Aratama Sakitama ini bikin normal summon Aratama jadi full combo. Normal summon Aratama, extra normal Sakitama, kemudian overlay, tarik Marta, kamu ngerti. Tapi masalahnya Aratama ini rentan di hand wrap. Dan kalau sampai Aratamanya di hand wrap, kamu punya monster spirit, maka efeknya dari Marta kamu nggak bisa pakai, efeknya returnnya juga mati. Jadi hati-hati Aratama di Veiler, terutama bahaya. Karena kalau Aratama di Veiler dia nggak bisa balik ke tangan. Kemudian 3 Alice itu untuk pasangannya Marta, sama juga 3 Marta circular deck ini. Circular deck ini literally pink hair girl. Kenapa kamu nggak pakai deck ini? Setiap kali kamu mau summon Marta, kamu butuh Alice di deck. Jadi kita butuh Marta sebanyak-banyaknya supaya di draw, dan Alice sebanyak-banyaknya untuk jadi Garnet. Plus, kalau di draw pun masih bisa spesial sama dirinya sendiri. Kemudian kita bawa Stella cuma 2 aja. Di sini bawa Irene dan Sofia. Ada beberapa list yang motong Irene dan Sofia sama sekali. Kalau list yang dulu sebelum ada Spirit Engine ini, orang kadang bawa Sofia 2. Yang satu Garnet di deck untuk dipanggil pakai Vadis, pasangannya sama Irene. Sama yang satu lagi untuk di search untuk kamu normal summon, kemudian draw 1. Tapi sekarang kebanyakan motong.
Ini sama aja teorinya dengan Evil Twin. Dulu bawa Kill Frost 2, sekarang dipotong jadi 1 supaya nggak terlalu penuh decknya dengan Garnet. Kalau kamu sampai ketarik Sofia masih nggak masalah, masih bisa kamu normal summon dan dapetin value-nya. Kalau kamu misalnya punya Alice atau kamu punya Stella dan Sofia, normal summon Stella, spesial Sofia, draw 1 lumayan. Kemudian kamu masih bisa bikin ke Martha. Tapi yang jelek itu kalau Irene ketarik. Aduh, kalau Irene sampai ketarik udah nangis deh. Anyway, Shifter 2 jangan lupa, karena deck ini adalah deck Shifter. Kalau kamu nggak bawa Shifter, ngapain kamu pakai deck ini? Cari deck lain. Kemudian Nibiru di sini penting bawa 1 aja untuk remnya Maxi, sekaligus juga untuk membunuh deck-deck lain yang rentan di Nibiru. Yang ngeselin adalah kalau kamu summon Nibiru, kemudian kamu bisa ngeblok Martha, dan kamu juga bisa ngeblok Returnnya. Tapi Returnnya nggak terlalu penting, Martanya yang penting untuk diblok karena ini circular kita. Nah, solusinya untuk ngilangin Nibiru, kamu bisa pakai Azalea. List ini nggak bawa, tapi ada list yang bawa. Dan kalau kamu mau bawa, kamu bisa bawa. Fungsinya cuma untuk ya light dan dark. Nibiru light, semua monster lain light dan dark. Kecuali mungkin Ghost Mourner sama Maxi, tapi apa kamu mau normal sama mereka berdua? Kemudian Prospi, di sini bawa Prospi karena kamu butuh banget narik starternya, sementara di extra deck juga banyak bulknya. Kamu bisa banish sebanyak-banyaknya yang mereka mau. Kemudian Pax, ini adalah starter utamamu juga. Kemudian 1 Armand, kadang-kadang ada list yang nggak bawa sama sekali. Kemudian Vadis 1 dan Returnnya 1. Ada list yang bawa masing-masing 2. Ada list yang bawa Vadis 3. Kamu research sendiri deh, bagusnya untuk deckmu sendiri. Bawa 1, 2, atau 3. Kemudian untuk melengkapi staple kita, 2 evenly match. 2 aja katanya cukup, 3 nge-break hati-hati. Dan Imperm 3, karena Imperm itu berguna banget. Matikan kedua efeknya. Ash mati, Diabel mati. Poplar nggak bisa nge-search spell sih, tapi kayak worth kah? Entahlah kalau soal itu. Kemudian di extra deck, kita akan selalu bawa Michaelis 3. Caspitel kadang-kadang ada yang bawa 2, ada yang bawa 3. Cibrin ada yang bawa 1, ada yang bawa 2. Asofiel sama juga, ada yang bawa 1, ada yang bawa 2. Magnifica biasanya orang bawa 2, tapi di sini bawa 3. Dan sisanya Zeus dan Baguska. Baguska itu untuk plan B kalau kamu di Maxi, kemudian kamu belum pakai Martha, kamu masih bisa bikin Baguska, tapi jarang Baguska, dan Zeus juga jarang. Alternatifnya tag lainnya kamu bisa bawa Selene, kamu bisa bawa Access Code. Kamu bawa Selene kan karena semuanya itu spellcaster. Kalau dia bisa nyala, kamu bisa bikin Selene Access Code, atau kamu bisa bawa tadi Azalea untuk ngebuang Nibirunya, destroy monster lawan, plus kamu masih bisa combo. Jadi Martanya masih aktif. Kalau kamu butuh bisa seperti itu. Underworld Goddess kayaknya kurang berguna deh untuk di extra deck, tapi fleksibel aja lah. Jadi list ini sebenarnya fleksibel. Banyak build yang bisa kamu bikin sendiri. Kalau kamu seneng dengan deck building sendiri, coba cari monster-monster extra deck yang kira-kira menarik untuk menggantikan Magnifica ketiga, atau Caspitel ketiga, atau Zibrin, atau Asofiel. Kalau list yang ini lebih memutuskan untuk double down ke semua kartu UR staple-nya. In case ada unicorn gitu, ke banish 1 Magnificanya nggak masalah, masih ada 2. Jadi mungkin itu salah satu alasannya kenapa dia bawa 3 Magnifica dan bukannya cuma 2. Kemudian kalau mau dibilang deck ini mahal atau enggak, sebetulnya lumayan. Deck ini yang jelas mahal, Martha butuh 3, Pax butuh 3, itu total 6 UR. Kemudian apalagi? Michaelis butuh 3, itu total 9 UR. Kemudian Magnifica butuh sampai 3, itu total sampai 12 UR. Kadang-kadang kamu butuh cuma 2 doang ya, 11 atau 12. Dan Sakitama kamu butuh sampai 3. Kadang-kadang kamu bisa juga cuma bawa 2. Kalau kayak begitu, ini UR maksimumnya adalah 15. Tapi kalau kamu bisa potong 1 dan 2, kamu bisa butuh sampai 13 UR aja. Kalau kamu belum punya shifter ya crafting. Tapi kalau aku udah punya dari lama, karena shifter itu termasuk staple menurutku. Apakah bagus di game-gamenya? Ya, yuk kita langsung lihat aja. Oke, ini adalah game pertama kita dan kita go first. Jadi itu bagus banget. Kalau gitu tinggal aja langsung pakai Pax. Pax itu menggambarkan Martha kalau aja nggak di Ash. Tapi kita punya cross out. Duelist hebat selalu punya counternya Ash. Anyway, di sini ide yang bagus kalau kamu Ash Pax, kecuali kalau kamu udah punya Martha, atau Martanya di Ash juga bisa, atau nunggu kamu bikin Caspitel di Ash juga bisa. Itu choke point-nya. Kalau nggak, kamu tinggal bikin Martha, summon Alice, kemudian Caspitel, detaching target
tarik 1. Tarik, bukan target. Kemudian tinggal normal summon Sofia, draw 1, kemudian Alice keluarin, kemudian overlay Michaelis. Michaelis pakai untuk narik 1 lagi. Biasanya aku suka pakai untuk narik Pax, kemudian Pax dipakai untuk narik spellnya. Tapi karena kita buka dengan Pax, jadi langsung aja narik spellnya. Kemudian overlay lagi jadi Magnifica, hati-hati nih biru, kemudian pas. Set 3 di sini tuh sempurna banget. Kita punya Vadis, punya Returnia, punya Arman. Biasanya kalau kamu cuma suruh nyari 1, cari Returnia-nya aja. Ya udah dia Planet Pathfinder nggak masalah. Kemudian search itu bikin Rise Sword, langsung aja banish. Tapi pertama kali ketika dia ngaktifin Rise Sword, kamu bisa henshin balik ke Michaelis. Kemudian kamu detaching untuk banish dia, non-targeting banish. Kemudian bikin Michaelis balik. Dia summon Kastira, Scarecrow Kastira nggak masalah. Theosis targeting dia, langsung Michaelis target banish. Tinggal 1 kartu lagi habis itu. Nope, dia nggak punya apa-apa lagi. Dan back row kita nggak kepake 1 pun. Lumayan lah, persetan dengan Kastira. Oke, selesai dengan pemanasan dengan Kastira. Sekarang giliran kita. Prospi dulu. Buang 6, kemudian di Ash. Aku nggak ngerti kenapa kamu kepancing cepet banget pakai Ash-nya, astaga. Prospi di... Ya, apapun deh, nggak masalah. Pokoknya Pax, summoning Pax, aktifin Pax, kemudian Martha, kemudian kita combo. Martha, tarik Alice, overlay Caspitel, pakai Caspitel, narik 1. Di sini sebetulnya kita bisa, Devailer. Itu mempersulit. Kita sebetulnya mau narik Martha sih untuk record di turn berikutnya biar grand game-nya bisa maju. Tapi kalau nggak ya udah nggak apa-apa. Stella, normal summon, extra normal Sakitama, overlay ke Michaelis, detaching, tarik 1 lagi, Returnia aja. Kalau kamu nggak punya apa-apa, Returnia aja. Kalau kamu Pax-nya udah dipakai, ya udah langsung ke Returnia. Tapi kalau nggak, kamu bisa ke Pax, ke Returnia untuk nipisin deck. Tapi kalau nggak masalah, begini aja. Kita masih bisa bikin Magnifica, kita masih bisa bikin Returnia, kita masih punya 4 banish. Kemudian kita pass turn. Oh, lawannya normal summon Ash langsung. Ya udah kalau gitu, kita henshin, kemudian kita detach banish. Aku tujuannya di banish itu adalah supaya efek keduanya nggak kepake. Emang sih masalahnya dengan Ash itu efek pertamanya tetap aktif, tapi mencegah efek keduanya. Kemudian kita summoning Michaelis dalam defense position. Kalau aku tahu lawannya pakai Snake Eye, karena Snake Eye itu attack dari kroco-kroconya nggak terlalu tinggi, jadi aman dalam defense. Kemudian dia triple tactics. Nah ini yang bahaya. Sebetulnya kalau misalnya kayak Michaelis ditarik itu bahaya, tapi kalau enggak ya udah tinggal dari posisi ini Michaelis pakai banishnya 1. Dah hilang. Habis itu dia tinggalin summon Linkuriboh. Oke, fine apapun. Balikin lagi sebagai continuous spell, set 1 end phase, kemudian di end phase Returnia, banishing setnya dan banishing Linkuribohnya. Dah bagus. Dari posisi ini draw standby main, kita masih bisa detaching 1, tarik 1, tarik spellnya Pax, kemudian pakai Pax untuk narik itu. Nah itu Martha. Kemudian habis itu kita mainnya rada konservatif aja. Kita di sini bisa OTK, tapi aku takut dengan Nibiru karena dia masih ada 3 kartu di tangan. Jadi ya udah bikin Caspitel dulu, summon ketiga, kemudian summon keempat jadi Magnifica kedua by the way. Makanya di situ tuh ada gunanya kita banishing Magnifica, tetap masih punya Magnifica kedua. Habis itu gebuk 2 kali, ya udahlah end phase aja lah daripada kena Nibiru, hati-hati. Aku play around Nibiru di situ, padahal sebetulnya aku bisa langsung game. Tapi ya udah nggak masalah. Dia Snake Eye Ash, aku berusaha untuk henshin dan dia banish, jadi di cold buy, jadi aku nggak bisa henshin. Ya udah nggak masalah, non targeting banish masih bisa. Banishing Snake Eye Ash-nya untuk mencegah efek keduanya lagi. Tidak ideal memang, tapi daripada efeknya ke negate ya udah quick effect langsung banish aja. Dia narik Poplar, kemudian Poplar ketarik langsung special summon, kemudian Poplar tarik 1 spell trap, narik itu original Sinful Spoils, langsung dipakai aja. Buang, summoning 1 dari tangan bukan dari deck by the way. Kalau di summon kamu bisa add itu, dia bisa balikin ke back row, lupalah namanya. Back row, tarik ini special summon, sending 2, summoning lagi masih tetap bisa full combo karena dia special summoning Oak untuk recovery-nya. Ya udah nggak masalah. Masquerena, terus kamu Flambird special summoning 1, special summoning 2, terus bikin Promethean Princess.
Promethean Princess, special summoning Flamberts-nya. Flamberts balikin Masquerena. Aku lupa udah kebiasaan. Link ke Umblow Whale. Oke, nggak masalah. Battle Phase, gebuk. Au, sakit. Gebuk lagi. Au. Gebuk lagi Umblow Whale. End of Battle Phase, evenly match di sini lumayan sih value-nya. Lumayan banget. Tapi tergantung dari tarikan berikutnya, kita masih tetap harus hati-hati. Oke, Martha, nggak masalah, aman. Summon, Promethean Princess mau berusaha pop, nggak masalah. Called by the Grave, banishing dia. Kartu terakhir, Ghost Bell. Jadi dia nggak punya Nibiru. Harusnya aku bisa OTK dari turn yang lalu, tapi nggak masalah. Kita masih bisa menang melawan Snake Eye sekaligus. Tanpa di shifter, by the way. Kamu cuma butuh go first. Karena kartu hilang dari graveyard lawan, Alice-nya tetap masih bisa berubah jadi Michaelis. Michaelis dipakai untuk narik spell. Kemudian nanti Pax-nya bisa dipakai buat apapun lah. Michaelis, quick effect, banish. Battle phase, sekali gebuk, final blow. Deck anti meta bisa menang lawan deck meta. Oh wow. Well, itu tergantung dari pilotnya juga. Dan inilah game ketiga kita sekaligus rank up gamenya. Dari sini aku masuk ke level 20. Dan kita dapat lawan Utopia something. Dia cuma set 2 pas. Oke, fine. Draw standby main. Prospi dulu. Enggak. Pax dulu. Aku lupa kenapa aku nggak prospi dulu di sini. Oh, karena aku mau berusaha OTK dia di turn ini juga. Ya udah nggak masalah. Pak Martha buat Kaspitel. Tarik 1. Kemudian di sini itu kalau nggak salah aku salahnya adalah Aratama, tarik Sakitama. Kemudian aku misplaynya adalah langsung aktifin Sakitama effect. Kemudian aku overlay ke Michaelis. Michaelis itu butuh Exosister kalau mau quick effect banish. Jadi aku harusnya banish di sini quick effect-nya, kemudian overlay, kemudian Magnifica, banish itunya apa monsternya juga. Karena kalau kayak begini resikonya kalau misalnya dia ngeset Fossil Dyna gitu. Ketika dia ngeset Fossil Dyna kita hilang advantage-nya. Ya udah nggak apa-apa, gebuk tetap terbayar sih karena ZS Ascended Sage doang, ya udah nggak masalah lah. Habis itu kita prospi, kita lihat ada di kotak apa aja. 5, 6, ya udah kita tarik Aratama aja untuk follow up turn berikutnya. Aratama Sakitama masih bisa full combo. Habis itu kita tinggal set Armen, Returnia, dan go. Main phase 1, musuhnya nggak punya apa-apa lagi, scope. Aku heran loh, dia bisa sampai level 19 pakai Utopia. How? Anyway, dengan ini kita level 20 dan kita maju ke stage 2. Jadi begitulah dengan Exosister. Deck ini kombonya relatif straightforward. Kamu normal summon Aratama, tarik Sakitama, extra normal Sakitama, overlay Kaspitel, tarik Martha, Martha effect, taruh 2 body, Michaelis, tarik 1 spell, bisa ditarik apapun lagi, kemudian overlay dua-duanya jadi Magnifica. Triknya begini. Kamu bisa full combo. Kalau kamu bisa naruh 4 monster level 4. Apakah itu Aratama, apakah itu Sakitama, apakah itu Martha plus 1, apakah itu Stella, apakah itu Irene, apakah itu Sofia. Pokoknya 4 body full combo. Yang perlu kamu ingat cuma itu aja. Martha menggambarkan 2 body. Ini kalau tanpa interupsi ya. Kalau kamu open Pax, kamu narik Martha 2 body langsung. Tinggal kamu cari cara untuk summon body yang keempat. Karena kamu masih punya normal summon untuk body ketiga. Kalau kamu normal summon Aratama, itu menggambarkan 4 body full combo. Aratama tarik Sakitama, extra normal summon, bikin Kaspitel, tarik Martha. Ini tanpa interupsi. Kalau udah ada interupsi, itu yang lebih asik. Yang kamu, bagaimana caranya kamu mikir untuk naruh 4 body. Angka dalam Exosister yang paling penting itu bukan 800. Pax minta 800 life point, Armen minta 800 life point, Vadis, Returnia semua minta kamu bayar 800 life point. Sementara monster-monster Exosister yang lainnya itu kamu bisa gain 800 life point. Mereka semua defense-nya 800. Ini juga ada angka 1800 atau 800-nya. Itu nggak penting. Yang paling penting adalah 4 body di field full combo. Dan kamu kalau bisa full combo, kamu bisa punya 4 banish, 2 diantaranya non-targeting. Pertama dari Magnifica, kamu bisa banish non-targeting. Kemudian kalau misalnya kamu Henshin balik ke Michaelis, kamu bisa targeting banish. Kalau kamu Henshin balik, kamu punya Returnia, targeting banish. Kemudian efek yang keduanya, kamu bisa non-targeting banish. 4 body full combo, dan 4 banish, 2 diantaranya non-targeting. Itu kekuatan dari Exosister. Tapi yang perlu kamu ingat adalah kamu kadang-kadang harus kreatif
dengan bagaimana caranya naruh 4 body di field ini. Pancingan macam apa yang perlu kamu siapin, negate macam apa yang perlu kamu antisipasi gitu. Terutama kalau misalnya kayak Martha atau Kaspitel yang rentan banget di hand trap, atau kayak misalnya Aratama itu yang harus hati-hati gimana caranya kamu berusaha mancing lawan supaya kamu bisa tetap naruh 4 body tembus hand trapnya. Dan untungnya Exosister itu gelombang pertamanya jelek, tapi di gelombang kedua support barunya kita dapat Martha. Martha ini adalah circularnya Exosister dan lumayan banget ini. Bener-bener. Dan kemudian support gelombang ketiganya adalah Sakitama yang bikin Spirit Engine jadi berguna di sini. Bagusnya itu, jeleknya adalah deck ini mahal. Tapi kalau kamu mainin dengan sungguh-sungguh, deck ini relatif rewarding. Karena deck ini deck di shifter tapi masih deck bagus. Emangnya kamu akan menjual jiwamu pada iblis untuk bikin Kastira? Atau emangnya kamu mau mempertaruhkan jiwamu setiap kali kamu mau main? Stake your soul, by the way. Kalau di sini nggak perlu. Di sini kamu itu bisa menjadi pembela kebenaran dan keadilan. By the way, Martha itu warna rambut dan matanya nggak balik dari pink itu karena sejak kejadian ini itu. Dan Martha itu dikabarkan sih MIA, hilang. Makanya kenapa Alice itu kemudian partner barunya jadi Stella. Tapi best girl-nya tetap Martha. By the way, kalau kamu belum punya deck Sword Soul dan kamu mau masukin kodenya, nih kode bisa dimasukin supaya kamu punya structure deck Sword Soul. Karena video berikutnya kita akan membahas tentang Sword Soul. Tapi untuk sekarang ya ini aja dulu lah. Makasih udah nonton. Bye-bye.